Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Hari ini Mem akan menyajikan sedikit materi tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan dari kita mempelajari interaksi keuangan dalam kehidupan ASEAN agar kita mengetahui atau belajar mengenai karakteristik, kemudian kondisi geografis negara-negara yang ada di ASEAN. Oke. Sebelum kita melangkah ke negara-negara anggota ASEAN, sebelumnya Mem akan terlebih dahulu untuk menjelaskan tentang apa itu ASEAN. ASEAN yaitu Association of Southeast Asia Nations atau Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang biasanya dikenal dengan nama Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN memiliki lambang seperti lumbung padi, di mana untuk warna-warna yang terdapat pada lambang ASEAN memiliki makna tertentu, yang mana yang merah atau warna merah pada lambang atau logo ASEAN melambangkan keberanian. Merah adalah berani dan dinamika. Sedangkan biru baik itu di lingkaran atau mungkin yang bertuliskan ASEAN melambangkan perdamaian, di mana tidak ada kata putus dalam lingkaran di sini. Kedamaian dan kemantapan. Yang selanjutnya yaitu warna kuning seperti padi. Ini melambangkan kemakmuran. Kemudian yang terakhir warna putih di dalam lingkaran lambang ASEAN melambangkan kesucian. Oke, dari sini paham ya? Oke. ASEAN berdiri tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Siapakah yang pertama kali atau negara manakah yang pertama kali memprakarsai berdirinya ASEAN? Ada 5 negara. Sebelumnya Mem akan perlihatkan dulu, ini adalah peta dari negara ASEAN. Ini adalah negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Ini berjumlah 11 negara. Yang antara lain yaitu Laos, Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia tentunya negara kita, dan Timur Leste. Sebelumnya kita kembali lagi ke 5 negara yang menjadi pemrakarsa berdirinya ASEAN. Yang pertama, negara Indonesia dengan beribu kota Jakarta, kemudian Singapura dengan ibu kota negaranya yaitu Singapura, Thailand dengan ibu kota negaranya Bangkok, Filipina ibu kota negaranya Manila, dan yang terakhir yaitu Malaysia dengan ibu kota negaranya Kuala Lumpur. Mereka atau kelima negara tersebut ini resmi yang mendirikan ASEAN tanggal 8 Agustus 1967. Di mana ada 5 perwakilan dari negara ini yang menjadi pemrakarsa berdirinya ASEAN. Yang pertama, perwakilan dari Indonesia sendiri, yaitu ada Menteri Luar Negerinya yaitu Bapak Adam Malik. Kemudian perwakilan dari Singapura, S. Raja Ratman. Kemudian perwakilan dari Thailand yaitu Tanat Koman. Yang keempat, perwakilan dari Filipina, Narcisco Ramos. Dan yang terakhir yaitu perwakilan dari Malaysia yaitu Tun Abdul Razak. Selanjutnya
setelah selesai diprakarsai, kemudian ada negara-negara di sekitar Asia Tenggara yang ingin bergabung dalam negara-negara atau dalam ASEAN. Siapa sajakah itu? Yang pertama, Myanmar dengan ibu kota negaranya Naypyidaw, Laos, Vientiane. Kemudian Brunei Darussalam dengan ibu kota negaranya Bandar Seri Begawan, Kamboja, ibu kota negaranya Phnom Penh, Hanoi, ibu kota negaranya Vietnam, dan Timor Leste dengan ibu kotanya yaitu Delhi. Di sini ada sekitar 6 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yang ingin atau ikut menjadi anggota ASEAN, yaitu mereka ikutnya pada tahun 1984. Brunei yang terutama ya, Brunei nomor 1, perwakilannya dia ingin menjadi salah satu anggota ASEAN, di mana dengan pemimpinnya yaitu Raja Hassan Al-Bolkiah. Kemudian yang kedua yaitu Vietnam dengan utusannya Quang Phiu Hai. Kemudian yang ketiga secara bersamaan Myanmar dan Laos bergabung menjadi satu dalam keanggotaan ASEAN, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997 dengan utusannya Myanmar Aung San Suu Kyi dan Laos Khamamtai Siphandone. Selanjutnya yang keempat, Kamboja ikut dalam keanggotaan ASEAN yaitu tahun 1998 dengan utusannya yaitu Pangeran Norodom Sihanouk. Yang terakhir, yang kelima, yaitu Timor Leste. Timor Leste adalah negara terakhir yang kita ketahui yaitu yang ikut dalam keanggotaan ASEAN pada tahun 2011 dengan utusannya yaitu Jose Ramos Horta. Oke, dari sini paham ya utusannya sekaligus tahun berdirinya ASEAN. Selanjutnya kalian harus mengetahui yaitu di sini batas-batas dari negara ASEAN. Kalian nanti boleh ya melihat petanya atau mungkin peta Asia Tenggara khusus untuk keanggotaan negara ASEAN. Di situ akan terlihat jelas untuk batas-batas dari ASEAN, yaitu sebelah utara atau batas dari Asia Tenggara yaitu sebelah utaranya yaitu negara Cina dan Laut Cina Selatan. Kemudian sebelah timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan benua Australia dan Samudra Hindia, dan sebelah barat Samudra Hindia, Teluk Benggala dan Laut Andaman serta India dan Bangladesh. Oke. Ya, dari sini nanti apabila masih belum paham, kalian bisa menanyakan lagi lewat diskusi. Selanjutnya kita akan belajar sedikit tentang bentuk-bentuk geografis. Di sini kita untuk bentuk-bentuk geografisnya, ini adalah jenis-jenis bentuk geografis, tapi yang sekarang membahas yaitu bentuk geografis yang ada di negara-negara ASEAN. Banyak sekali bentuk, yaitu ada 4 ya di sini. Bentuk geografis dari negara-negara yang ASEAN yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu fragmented. Apa itu fragmented? Fragmented yaitu bentuk geografis di mana ada kepulauan atau seperti kepulauan yang terpisah-pisah atau menjadi bagian pulau-pulau. Biasanya untuk negara yang bentuknya seperti ini di ASEAN itu yaitu Indonesia. Atau mungkin
Filipina, dan Brunei. Oh, Mem lupa ya, ada Malaysia. Indonesia, Filipina, Brunei, dan Malaysia itu bentuknya itu terpisah-pisah pulaunya. Seperti di Indonesia contohnya, itu ada 5 pulau yang kita ketahui, yaitu Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Pulau Nusa Tenggara atau mohon maaf, Pulau Papua. Kemudian di sini yang selanjutnya ya yang harus kalian ketahui yaitu bentuk geografis yang kompak. Dia berbentuk seperti lingkaran, jadi tidak terpecah-pecah. Di mana pulaunya tidak terpecah-pecah itu seperti contohnya Kamboja serta Singapura negaranya ya. Ini memang tidak terpecah-pecah. Kemudian yang ketiga, elongated. Bentuk geografis elongated berbentuk memanjang dan sempit. Apa saja negaranya? Laos, Vietnam, dan bahkan Kamboja juga bisa dikategorikan sebagai bentuk geografisnya elongated. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ini ya, bentuk-bentuk geografis yang keempat yaitu protruded. Protruded di sini bentuk geografisnya dia lebih beragam, bermacam-macam bentuknya, dan bentuknya ada yang lebih kompleks dan seperti tangan yang memanjang. Negara apakah itu? Yaitu Thailand dan Myanmar. Oke, dari sini sedikit memberikan untuk materi tentang ASEAN, bentuk geografis dari negara-negara ASEAN. Kemudian untuk hari ini, setelah kalian belajar sedikit, kalian nanti pastinya akan timbul beberapa pertanyaan. Nanti boleh kalian bertanya melalui diskusi di grup kelas 8. Nanti apabila ada yang mungkin kurang jelas di LKS atau mungkin buku paket, kalian bisa bertanya ke Mem. Nanti setelah kalian menerima materi yang memberikan, nanti ada satu tugas yang mana nanti akan memberikan lewat WA. Tugas kalian nanti tentang negara ASEAN, yang mana setelah tugasnya selesai, nanti kalian fotokan dengan caption nama kalian, seperti contohnya kalian foto, kemudian diberi nama bawahnya, kemudian kalian kirimkan. Nanti Mem tunggu hingga jam 8 malam. Nanti Mem yang akan melakukan penilaian, baik itu penilaian presensi dan penilaian untuk tugas kalian. Oke? Sekian dulu dari Mem. Apabila ada salah kata atau kurangnya Mem dalam memberikan materi, Mem mohon maaf. Jaga kesehatan dan tetap di rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.